Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kutra Sasabila dari SMP Bina Anak Soleh Tuban. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah Sunan Kalijaga. Pada masa kejayaan Kerajaan Majapahit, Tuban tidak hanya menjadi tempat penting pada masanya, namun juga menjadi tempat penting pada masa penyebaran agama Islam. Hal tersebut dikarenakan Tuban berada di pesisir utara Jawa yang menjadi pusat perdagangan bangsa Arab dan lain-lain, yang sekaligus menyebarkan agama Islam. Pada masa awal persebaran agama Islam di daerah Tuban, tidak terlepas dari kisah perjuangan Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga. Sebagai wali songo yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, Sunan Kalijaga yang bernama asli Raden Said ini adalah putra dari Bupati Tuban ke-8 yang bernama Raden Tumenggung Haryo Wilotikto. Pada masa muda, Raden Said sering keluar istana dan ia melihat keadaan sebagian masyarakat Tuban yang miskin dan menderita. Akibatnya, tanpa sepengetahuan ayahnya, ia keluar masuk gudang makanan. Dan makanan tersebut ia bagi-bagikan kepada rakyat Tuban yang membutuhkan. Tetapi lama-kelamaan perbuatan tersebut diketahui oleh ayahnya. Kemudian ia diusir dari Kadipaten Tuban. Setelah keluar dari istana, ia berhasil mengalahkan pimpinan Berandal Lokajaya. Sebagai pemimpin berandal tersebut, ia lebih sering mencuri hasil kekayaan para pejabat, kadipaten, dan orang-orang kaya di Tuban, yang hasilnya ia bagi-bagikan kepada fakir miskin. Suatu hari dalam pengasingan dan penyamarannya, ia bertemu dengan Sunan Bonang. Saat itu Sunan Bonang memiliki sebuah tongkat emas yang menumbuhkan rasa ingin memilikinya. Tiba-tiba Raden Said merebut tongkat tersebut dan mengakibatkan Sunan Bonang jatuh tersungkur. Akibatnya Sunan Bonang pun menangis dan Raden Said merasa iba. Akhirnya Raden Said mengembalikan tongkatnya. Sambil menolong Sunan Bonang bangun, ia bertanya di bagian mana yang membuat beliau merasa kesakitan. Namun jawaban Sunan Bonang, ia menangis bukan karena kesakitan, tapi ia menangis karena melihat rumput-rumput yang sudah tercabut dari tanahnya. Ia kasihan karena ia melihat rumput-rumput yang tidak bersalah harus mati karena kesalahannya. Setelah itu Sunan Bonang menunjukkan buah pohon aren yang berwarna emas. Raden Said pun tergoda dan ia memanjat pohon aren tersebut. Tapi sebuah aren menimpa kepalanya dan membuat beliau pingsan. Setelah sadar, Sunan Bonang mengajak Raden Said ke sebuah sungai yang berada di Sekardadi, Kecamatan Jendu. Di sana ia diperintahkan menjaga tongkat Sunan Bonang yang sudah ditancapkan pada sebuah batu. Tanpa ia sadari, di sana ia tidur selama 2 tahun. Setelah sadar, Raden Said menjalani banyak lelaku yang diperintahkan oleh Sunan Bonang, hingga ia benar-benar mencapai sebuah makom aulia. Walhasil, setelah aura Raden Said terbuka terang dan cahaya kewaliannya terbuka, Sunan Bonang menobatkan Raden Said ke dalam jenjang kewalian dan dijuluki sebagai Sunan Kalijaga. Yang dimaksudkan kali yang bahasa Indonesia berarti sungai, dan jaga karena sudah menjaga tongkat Sunan Bonang. Demikian cerita tentang Sunan Kalijaga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.